Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lihat, anjing petir kita berlari sangat cepat. Rombongan anak-anak sedang dalam perjalanan kembali ke desa batu di bawah matahari terbenam, syarat dengan temuan mereka. Berlari di sekitar mereka adalah 4 anjing petir dengan bulu emas. Mereka menabrak dan berjatuhan di antara mereka sendiri seperti kilatan petir. Saat musang unguku sudah besar, pasti akan lebih dahsyat, kata seorang gadis kecil. Matanya yang besar berkedip saat dia memegang anak musang itu. Makhlukmu tidak cukup baik. Lihat, ini telur burung bangau bulu merah. Di masa depan, itu akan melahirkan keturunan yang kuat. Ada anak muda lain yang sedang memeluk telur merah yang berkilauan. Saya katakan, tigerling saya masih yang terbaik. Itu mungkin akan berevolusi menjadi harimau putih dengan garis keturunan paling mulia. Seorang anak kecil lainnya sedang memegang seekor anak harimau yang belum membuka matanya. Matahari yang tenggelam menyentuh cakrawala, memanjangkan bayang-bayang sekelompok penduduk desa. Tak satu pun dari mereka kembali dengan tangan kosong saat mereka kembali ke desa di bawah cahaya malam yang berwarna merah. Desa itu penuh dengan gerakan yang ramai dan tergesa-gesa. Begitu Shihao meletakkan keranjang obat di punggungnya, keempat balita itu berlari ke desa sambil berteriak, "Bu, aku lapar. Aku ingin susu." Hal ini membuat penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka melihat semua binatang muda langka dan telur burung yang dibawa kembali oleh anak-anak, mereka terkejut dan khawatir. Mereka agak takut bahwa mereka tidak akan bisa mengendalikan makhluk-makhluk ini ketika mereka tumbuh dewasa. Tenang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak satu pun dari makhluk-makhluk ini adalah jenis yang biadab. Selain itu, dengan bibi Green Scarlet Eagle untuk menjaga mereka, mereka dapat membentuk kelompok keturunan. Shihao tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, mereka masih memiliki Dewa Willow untuk menjaga desa pada akhirnya. Shihao telah kembali dan setelah hari ini, dia hanya punya 2 hari tersisa sebelum dia memasuki alam dewa kekosongan untuk pertempuran yang menentukan. Ini jelas akan menjadi pertempuran yang hebat, pertempuran yang melampaui bahaya apapun yang dia temui sebelumnya. Ini bukan hanya pertempuran balas dendam pribadi, tetapi juga pertempuran yang akan menentukan nasibnya sendiri. Dia tidak berkultivasi ketika dia kembali. Sebaliknya, dia membiarkan dirinya bersantai dan tidak menyibukkan pikirannya dengan tugas apapun. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dia lakukan adalah kembali ke keadaan alami, yang bisa melepaskan kemampuan bawaannya. Shihao kembali ke bocah iblis itu, dengan sekelompok bocah kecil di sekelilingnya. Pada malam hari, mereka akan makan daging panggang di sekitar api unggun. Tanpa sadar, dia telah menciptakan sekelompok anak nakal jahat. Paman Hao, saya mendengar bahwa Anda masih diam-diam minum susu binatang ketika Anda berusia 10 tahun. Benarkah? Tanya salah satu bayi susu setelah baru saja berlari dari ibunya. Balita menyeka noda susu dari mulutnya. Haha, anak-anak tertawa terbahak-bahak. Bahkan Dazuang, King Feng dan yang lainnya berdiri jauh tidak bisa menahan tawa. Sebagai ahli yang paling kuat dalam pemuda dan kebanggaan desa, cerita canggung semacam ini adalah noda pada reputasinya yang akan tetap bersamanya selama sisa hidupnya. Bagaimana Shihao bisa menanggung ini di depan bocah-bocah kecil ini? Itu sangat memalukan ketika seorang balita mendekat dan menyarankan dengan nada rahasia, "Paman Hao, saya akan mencuri susu untuk Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk membawa saya keluar untuk bermain lagi besok." Orang-orang di sana semua tertawa terbahak-bahak. Shihao tidak tahan lagi dan menjentikkan kepala balita itu, "Bocah kecil, pergi ke sana." Hehe. Haha. Pada akhirnya,
Shi Hao membuat keputusannya mengejutkan dan berani. Ketika orang banyak itu hampir semuanya bubar, dia pergi ke gunung dengan sebuah guci besar. Dini hari berikutnya, untaian cahaya pertama muncul. Langit timur segera diwarnai merah, dan bau susu naik dari halaman kecil di kepala desa. Shi Hao telah menggantung toples besar di atas api unggun dan saat ini sedang mendidihkan susu binatang di dalamnya. Baunya sangat enak. Tak perlu dikatakan, dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat ini, karena dia akan meminum semuanya sendiri. Pikirannya mulai melayang kembali ke masa kecilnya dan dia menemukan dirinya kembali dalam keadaan tanpa rasa khawatir. Saat Shi Hao kembali ke alam pikiran dan melepaskan semua kekhawatirannya, individu lain di dalam gurun besar juga menyesuaikan kondisi tubuhnya ke puncaknya. Pada kenyataannya, jarak antara keduanya tidak terlalu jauh, karena jarak mereka hanya beberapa ribu li. Shi berjalan perlahan melewati perbatasan barat tanpa berpikir untuk mencari tanah leluhur pertama klannya. Dia adalah anak dari klan batu, apalagi di bawah garis keturunan paling murni. Saat dia mencari melalui semua jenis teks kuno dan petunjuk, dia menemukan dirinya bepergian ke barat. Murid gandanya yang bisa melihat semua jenis fabrikasi telah membawanya ke sini. Sayangnya, dia masih melewati tempat ini, menyimpang beberapa ribu li dari lokasi. Dia kembali ke rumahnya, dan saat ini, dia ingin menemukan lokasi yang cukup aman di mana dia bisa memasuki alam dewa kekosongan untuk membunuh adik laki-laki yang telah hilang selama bertahun-tahun. Individu itu sangat kuat. Mungkinkah dia yang telah membunuh naga banjir abu-abu senior? Suara itu berasal dari sekelompok makhluk berbentuk manusia. Aura berdarah yang mereka pancarkan bergelombang seperti lautan luas. Beberapa saat kemudian, api setinggi langit meletus dari tempat mereka berada, melelehkan beberapa gunung menjadi magma. 10 atau lebih makhluk terperangkap di dalam dan benar-benar musnah. Sekelompok bawahan saya meninggal. Mereka tidak diberi kesempatan untuk melawan dan benar-benar dimusnahkan dengan satu serangan. Bahkan formasi pemisah api besar yang mereka atur yang bisa membunuh makhluk berdarah murni langsung meledak. Orang ini benar-benar menakutkan. Di puncak gunung beberapa ribu li jauhnya, makhluk darah murni bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah penuh keheranan dan keterkejutan. Di tangannya ada tulang simbol, dan saat ini telah retak, menandakan bahwa bawahannya telah meninggal. Di puncak gunung yang lebih tinggi lagi, seorang pria sedang duduk bersila di atas batu raksasa. Api ilahi berkobar, seolah siap untuk membakar 9 langit. Dia memiliki sikap yang sangat menakjubkan, seolah-olah dia adalah dewa surgawi yang diturunkan. Senior, makhluk darah murni itu menatapnya. Saya sudah tahu. Saya merasakan tangisan pahit mereka tepat sebelum kematian mereka dan melihat saat-saat terakhir mereka. Bukan orang itu. Ini adalah individu bermata dua, kata laki-laki yang duduk di atas batu besar itu. Dia sekokoh batu di dalam api ilahi. Api merah menyala di dalam pupilnya, dan di dalamnya ada pemandangan matahari, bulan, dan bintang yang dibakar untuk dimusnahkan. Apa? Manusia bermata dua? Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, dewa bermata dua dari zaman kuno telah muncul kembali. Makhluk berdarah murni itu tampak terguncang. Mereka adalah murid ganda yang sangat kuat. Saya melihat kekuatan untuk melenyapkan segala sesuatu di dalam mata itu. Suara laki-laki di atas batu besar itu lembut. Pada kenyataannya, ini hanya seorang pemuda. Saat tenggelam di bawah api ilahi itu, orang hanya bisa melihat garis besarnya dan bukan penampilan aslinya. Bahkan makhluk berdarah murni di bawahnya tidak bisa melihat menembus api. Lebih baik seperti ini. Dia akan menjadi target saya juga. Saya ingin dia menjadi salah satu pengikut saya juga, katanya. Makhluk berdarah murni di puncak gunung itu sendiri merasa kulit kepalanya mati rasa.
Pikirannya sangat terguncang, tuannya ini selalu bertindak benar-benar tidak terkendali. Namun, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah Anda akan menangkapnya sekarang, Tuan? Makhluk berdarah murni itu bertanya. Sudah terlambat. Murid gandanya mengaktifkan harta karun kuno yang membuka jalan menuju kehampaan dan dia sudah menghilang. Laki-laki di atas batu besar menatap cakrawala gurun yang luas dan berkata, "Saya sudah tahu siapa mereka." Meskipun belum lama sejak mereka tiba di wilayah gurun, mereka hanya perlu menyelidiki sedikit sebelum mengetahui bahwa dua pemuda tertinggi akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Ini adalah bagaimana dia menyimpulkan sebuah kesimpulan. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi ke alam dewa kekosongan. Ketika gerakan penting tiba, saya akan membawa keduanya pergi. Pemuda dalam api ilahi sangat sombong. Dia berdiri dan mulai mengamati gurun besar itu. Peri Yu Chen pasti akan muncul, makhluk berdarah murni itu mengingatkan. Dia adalah target utamaku. Suara pria di atas batu besar itu bergema. Nyala api segera membubung dan membakar semua awan di langit. Dunia segera diselimuti warna merah, mencekik 9 langit. Medan perang langit pasti akan menjadi tempat aksi hebat. Akan ada lebih dari satu pertempuran besar. Ibu kota negara batu, Martial Imperial Manor. Shi telah kembali. Harta karun besar dan artefak magis dari era dewa kuno pada dirinya tidak mengejutkan siapapun karena dia memiliki 2 murid. Setelah lebih dari selusin tahun, tidak ada yang tahu berapa banyak harta rahasia yang dia temukan karena mereka. Yer telah kembali. Pertarungan pasti akan dimenangkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Yer akan membunuh musuhnya dan menjadi hebat di gurun besar. Dia akan melangkah ke jalan ilahi yang tak tertandingi dan mengembangkan dao besarnya. Dia akan menciptakan legendanya sendiri. Kata-kata ini datang dari kerabatnya dan menyebar ke seluruh ibu kota seperti guntur yang menggelegar. Hitung mundur pertempuran hebat yang semua orang tonton telah dimulai. Mereka berasal dari ras yang sama. Namun, kata-kata ini terlalu galak dan agak berlebihan, menarik tatapan dari semua orang. Ibu kota negara batu penuh dengan keributan hari ini. Kegelisahan dan aktivitas mulai menyebar ke kejauhan, mengaduk berbagai daerah di dalam gurun besar. Shi Hao dan individu bermata 2 akan bertempur. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah akan segera terungkap. Pada hari yang sama, sebuah dekrit kekaisaran ditransmisikan dari Stone Country Imperial City ke Martial Imperial Manor. Shi diberikan gelar tuan yang tiada taranya. Begitu berita tentang dekrit ini menyebar, seluruh negeri bergejolak dan negara sekitarnya segera bergejolak. Semua orang terkejut, karena gelar ini terlalu berat dan garang. Kaisar Batu memberinya gelar tuan tak tertandingi tepat sebelum pertempuran yang menentukan. Jadi apakah ini tanda persetujuan? Sebelum ini, Kaisar Batu tidak pernah menyatakan pendiriannya. Namun, pada saat yang genting, dia mengeluarkan dekrit semacam ini, jadi bagaimana ini tidak membuat orang berspekulasi? Apakah ini mewakili pendiriannya, ataukah sikapnya terhadap pertarungan? Seluruh dunia sedang mendiskusikan topik ini. Sebelum ini, dia memberi Shi Hao gelar penguasa surgawi, dan bahkan menambahkan kata, tanah kosong, sebelumnya. Dengan 3 kata tuan surgawi gurun, gelar apa lagi yang bisa dibandingkan? Dia hanya bisa memberikan gelar tuan yang tiada taranya? Benar. Apakah Kaisar Batu mencoba memperlakukannya secara setara tanpa memihak satu sama lain dengan memberikan gelar tuan yang tiada taranya ini? Jika individu dengan murid ganda menang, maka gelar tuan tak tertandingi ini akan terlalu sombong. Dia tidak hanya akan mengambil posisi Kaisar Batu di masa depan, dia mungkin akan mengendalikan lebih banyak lagi tanah. Gelar ini menciptakan gangguan yang sangat besar, membuat ibu kota negara batu benar-benar kacau. Tuan yang tiada taranya,
IR tak tertandingi di dunia ini. Siapa yang bisa melawan dia? Tidak ada yang sebanding. Orang-orang Martial Imperial Manor secara alami sangat bersemangat. Judul itu jelas merupakan jenis pengakuan. Individu dengan murid ganda adalah dewa yang lahir secara alami dan pasti akan naik ke kebesaran. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya, dan jalannya pasti akan menjadi jalan yang mulia. Itu akan menerangi dunia dan selamanya tercatat dalam sejarah. Kerabat Shi semua dipenuhi dengan antusiasme. Di dalam manor, Shi berdiri sendirian di depan jendela. Di tangannya ada dekrit. Sisi depan memiliki gelar tuan tak tertandingi, dan ada karakter lain di belakang, manusiawi. Apakah ini peringatan? Senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Matanya menyala-nyala seperti dua pedang surgawi. Mereka menyapu dekrit dan diam-diam mengubahnya menjadi abu. Yer, apakah kamu memutuskan untuk memasuki Fight God Realm dari Manor? Ayahnya muncul. Tidak, aku akan pergi ke Danau Roh Iblis. Saya tidak akan merasa nyaman di sini. Saya tidak ingin diganggu sedikit pun selama pertempuran yang menentukan. Shi berbalik dan menatap ayahnya. Segera setelah itu, matanya menyala. Dua tombak terbang keluar dari pupilnya, dan setelah melakukan kontak satu sama lain, simbol tak berujung meletus. Mereka kemudian bergabung bersama untuk membentuk artefak magis. Ki. Semua jenis simbol muncul. Cahaya ilahi berkedip, dan jalan suci dibuka. Artefak magis ini sangat misterius, itu bisa memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Sesaat kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri ke dalam kehampaan yang diciptakan oleh artefak magis. Artefak magis yang dibuat dari tulang simbol primordial dari binatang kosong. Ini benar-benar mengejutkan. Seseorang di dalam manor berteriak. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.